Ada benar sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa kalim maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil kalim maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa kalim maqasidana waghfir lana ya wasi'al maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil kalim maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Mushola Al Barokah beserta jajaran kepengurusannya dan para jamaah pengajian rutin setiap malam Jumat yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini, kita semua dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini, kita dapat menggerakkan anggota badan kita menuju tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat isya berjamaah, dan kita lanjutkan kegiatan rutin kita yaitu thalabul ilmi, yaitu ngaji. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah selalu menambahkan keberkahan rizkinya, dimudahkan jalannya rizkinya, diberkahi rizkinya, berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam
dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini kita semua termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat besok dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang mana kita kemarin sudah membahas tentang wudu. Yang kita bahas pertama kali tentang fardunya wudu. Kemarin ada berapa fardunya wudu? Masih ingat? Ada 6. Yang pertama nih, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai yang ketiga mengusap sebagian kepala, yang keempat apa? Membasuh kaki, yang kelima loh hanya 5. 1 nih, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki, 6 tartib. Nah, itu namanya fardunya wudu. Fardu ini wajib, kalau tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Kan gitu kemarin ya. Ini. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah ini arti dasarnya adalah apabila dilaksanakan akan mendapat tambahan pahala. Apabila tidak dilaksanakan, ini sebenarnya tidak mengurangi keabsahan wudunya atau tidak apa-apa. Namun kalau kita artikan seperti itu, nanti banyak yang salah paham. Sunnah itu biasanya kan kalau diartikan kalau dijalankan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Jadi banyak yang tidak menjalankan sunnah kalau begitu. Ya. Nah, sunnah kalau dipahami seperti itu, nanti banyak yang tidak menjalankan sunnah. Karena apa? Karena pemahamannya kalau dijalankan dapat pahala, gak dijalankan gak apa-apa. Sunnah ini jadi akhirnya disepelekan yang namanya sunnah itu. Ya, apa aja. Misalnya sholat sunnah ya disepelekan. Karena apa? Gak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Puasa sunnah disepelekan. Karena apa? Gak dilaksanakan tidak apa-apa. Makanya pemahaman seperti ini harus kita luruskan. Yang namanya sunnah ini sebaiknya ya harus dikerjakan. Sebaiknya dikerjakan sunnah itu. Karena apa? Karena sunnah ini bisa nambahi pahala. Ibarat kita kerja, kalau kerja itu sunnah lemburannya, Pak. Lemburannya dapat tambahan penghasilan. Yang pokoknya itu wajibnya tadi itu, lemburannya adalah yang tambahan penghasilannya. Makanya kalau kita pengen cepat kaya ya harus lembur kan gitu. Kalau nggak ada lembur ya nggak kaya, nggak dapat tambahan hasil kerjanya, ya hanya itu aja. Nah, sunnah ini diibaratkan seperti itu. Nah, di dalam wudu apabila kita pengen dapat tambahan pahala dalam wudu, ini kita harus memahami sunnahnya wudu. Ada berapa sunnahnya wudu? Mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini fasal menerangkan tentang wasunanuhu. Adapun sunnahnya wudu, asyru hisalin, itu ada 10 macam. Sunnahnya wudu ada berapa, Pak? Ada 10. Kira-kira kalau saya terangkan 10 semua malam ini, muat gak otaknya? Muat ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan muat. Ya, mudah-mudahan muat. Artinya muat ini ya bisa dipahami, bisa diamalkan. Karena ilmu yang dipahami tanpa diamalkan ini ibaratnya pohon yang tidak ada buah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, ilmu yang tidak diamalkan diibaratkan sebuah apa tadi? Buah-buahan yang tidak ada pohon yang tidak ada buahnya.
Ini makanya ngaji ini harus diamalkan, ketemu sedikit amalkan, ketemu sedikit diamalkan. Nih, siapkan tempatnya ya, karena kita akan kita isi dengan ilmu-ilmu tentang sunnahnya wudu. Ini ada 10. Ya, mudah-mudahan bisa selesai malam ini. Ya. 10 perkara itu yang pertama apa? Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Yang pertama adalah membaca bismillah. Sebelum kita wudu, kita disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita apa-apa ya, ini kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu penting itu. Kalau syahadat? Ya, itu penting itu. Ya, kalau ditambah syahadat boleh, tapi jangan syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi yang disunahkan ini adalah baca bismillahnya menurut keterangan kitab ini. Ya. Nanti kalau jangan kebalik-balik, syahadatnya dibaca, bismillahnya enggak. Nah, ini menurut keterangan kitab ini ya belum masuk. Karena kitab ini menjelaskan yang pertama adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam wado ayatahu fi ina'in wa qala li ashabihi tawaddu bismillahi. Kata Rasul ya, diriwayatkan pada waktu itu Rasul pernah meletakkan tangannya ke tempat wudu, kemudian beliau bersabda kepada sahabatnya, tawaddu, wudulah kalian bismillahi, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Nih, ada lagi hadis yang menguatkan, ada lagi hadis Kanjeng Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa ajdam ai aqta. Kata Rasul, setiap sesuatu perbuatan, setiap amal perbuatan yang mengandung kebaikan yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtaq, maka dia terputus dari berkahnya. Saya ulangi lagi, ini sangat penting ini. Setiap amal perbuatan yang mengandung kebaikan yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka dia terputus dari berkahnya. Ya, wudu termasuk kebaikan pada kebaikan. Ya, maka wudu harus diawali dengan membaca bismillah, karena wudu ini termasuk amal kebaikan. Apabila amal kebaikan kok tidak diawali dengan membaca bismillah, maka dia akan terputus berkahnya. Berkah itu apa sih? Berkah ini kayak musola ini dinamakan al-barokah. Berkah itu dari kata barokah. Ya, berkah itu kan bahasa kita. Ya, bahasa Arabnya apa? Barokah. Apa itu barokah? Al-barokatu ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Artinya tambahnya kebaikan. Jadi ini musola al-barokah. Ya, mudah-mudahan ini musola bisa jadi tambahnya kebaikan. Kebaikan siapa? Ya, kebaikan kita semua yang berada di lingkungan sekitar musola al-barokah. Amin Allahumma amin. Ini makanya orang kan suka minta berkah, ya, minta barokah. Karena apa? Karena barokah ini memang bisa menjadikan tambahnya kebaikan.
Nah, kalau kita pengen dapat berkah, diingat-ingat ini ya, kalau pengen dapat keberkahan, lakukan sesuatu yang mengandung kebaikan harus diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apapun, mau kerja baca Bismillah ya, mau tidur baca Bismillah, apapun yang mengandung kebaikan. Ini kan kadang-kadang kita baca Bismillah, ingat Bismillah kalau mau makan doang. Mau makan mesti ingat Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan Alhamdulillah. Paling itu doang ingatnya. Padahal kalau kita teliti, mulai kita mau bangun tidur sampai kita tidur lagi, banyak kerjaan yang harus diawali dengan baca Bismillah. Ya kan? Apapun yang mengandung kebaikan harus diawali dengan Bismillah supaya kita dapat berkah. Dan jangan sekali-kali amal yang mengandung kejelekan diawali dengan Bismillah, nggak boleh. Misalnya mau nyolong, ya, mau nyolong Bismillahirrahmanirrahim, blok, nggak ketahuan, masukin dan Alhamdulillah, nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau yang mengandung kejahatan jangan diawali dengan baca Bismillah. Yang boleh diawali dengan Bismillah ini yang mengandung kebaikan. Atau mau nonjok orang Bismillahirrahmanirrahim, wah, berantem yang belum tentu benarnya ya jangan pakai nama Allah ya. Kalau jahat aja, nggak usah bawa nama Allah. Ini kok bawa nama Allah, mau ngebom, Allahu Akbar. Yang dibom siapa? Yang dibom orang muslim. Ya, ini kalau belum tentu baiknya jangan pakai Bismillah. Yang pakai Bismillah itu yang sudah tentu baiknya, gitu ya. Ini jadi Bismillah ini fungsinya adalah supaya kita ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi makan diawali Bismillah, insya Allah berkah makannya. Makannya berkah itu yang bagaimana? Setelah makan tidak malas ibadah. Itu kadang-kadang kan kita habis makan kan kenyang, habis kenyang kita malas ibadah, ngantuk, itu namanya makannya nggak berkah. Tidur yang berkah itu tidur berkah ini walaupun tidurnya sebentar tapi bisa menyehatkan lagi, itu tidurnya berkah. Kadang-kadang kita tidurnya lama malah tambah malas, ini tidurnya nggak berkah namanya. Ya, rizki yang berkah bagaimana? Rizki yang berkah itu kelihatannya sedikit tapi bisa, ibaratnya bisa untuk apa kita pandang tuh bahasa Jawanya tuh nyentel. Nyentel itu apa? Oh, bisa untuk beli sepeda, bisa untuk beli motor, bisa untuk bikin rumah. Padahal kerjanya ya gajinya kecil, tapi bisa kepandang, nyentel gitu. Ya, ini hidup berkah. Ya seperti itu, rezeki berkah seperti itu ya. Jadi untuk tambahnya kebaikan, namanya berkah itu tambahnya kebaikan. Nah, kalau kita pengen berkah jangan kurang-kurang baca Bismillah. Sehari minimal itu 100 kali. Ya apapun, mau tidur mau kerja Bismillah, mau pegang apa Bismillah terus ya. Kurang dari 100 kali. Jangan sampai kita ini Bismillahnya ingatnya kalau hanya mau makan saja. Nih. Nah, hubungannya apa dengan wudu? Sekarang hubungannya apa dengan wudu? Nah, ini ada hadis Rasulullah, man tawaddu'a wa dzakara rasmallahi kana tahuran li jami'i badanihi wa illam yadhkurismallahi ta'ala kana tahuran li a'dha'i wudhu'ihi. Jadi Kanjeng Nabi pernah bersabda, man tawaddu'a, siapa yang berwudu, wa dzakara rasmallahi dan menyebut nama Allah dengan membaca bismillah, kana
maka ada orang yang wudu tadi itu tohuron suci li jami ibadanihi seluruh anggota badannya. Jadi kalau kita wudu pakai bismillah, ini bisa mensucikan seluruh anggota badan kita. Ini, jadi seluruh badan kita, padahal yang kita basuh hanya muka, tangan, sebagian kepala, terus kaki. Tapi kalau kita baca bismillah, wudhu kita ini berfungsi bisa mensucikan seluruh anggota badan kita. Tetapi wa illam yakur, dan apabila tidak diawatin wa illam yakur, dan apabila tidak menyebut bismillah, ya, karena maka ada orang yang wudu tadi tohurun itu suci li'adha'i wudu'ihi, hanya anggota badan wudunya saja. Kalau tidak diawali bismillah, yang suci itu ya hanya anggota-anggota yang tertentu itu, hanya muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. Ini apabila tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Pak, kalau lupa bagaimana? Ya, dari awal enggak baca bismillah kalau lupa. Ya, ini seperti kalau kita mau makan lupa baca bismillah. Ya di tengah-tengah ya udah ingat bismillah, tengah-tengah bismillahirrahmanirrahim aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu aja di tengah-tengah. Awaluhu wa akhiruhu boleh. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa. Ya, kok lupa ya di tengah-tengah kok ingat bismillah, ya bismillah aja. Di tengah-tengah bismillah aja. Ya, karena ini pentingnya bismillah. Oh, ini kadang-kadang yang sepele-sepele enggak dirumati, enggak dipahami. Padahal yang sepele ini adalah bisa menjadikan kita mempunyai tambahan pahala yang sangat luar biasa. Cari pahala itu enggak susah sebenarnya, gampang kan? Dengan bismillah aja tuh pahala kita tambah banyak. Ini yang pertama, ya. Yang pertama Pak, sunnahnya wudhu yang pertama membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah tapi pahalanya besar. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkannya al-ina'a pada tempat wudu. Artinya sebelum